Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kali ini kita mau bahas Dual OS lagi ya. Karena kemarin banyak banget teman-teman yang tanya, bikin tutorialnya bang, gimana caranya? Oke, sebelum lanjut kita siapkan dulu ya beberapa bahan atau beberapa alat yang kita gunakan untuk pembuatan Dual OS. Yang pertama yaitu USB flash drive dan komputer yang sudah terinstall Windows. Bebas, Windows 7, Windows 8, Windows 10 semuanya bisa, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya software yang kita gunakan yaitu nanti Rufus, versinya bebas. Terus ada Cold Ready Free, ini kita sesuaikan sama laptop kita ya. Filenya cuma 1,1 GB. Ini cukup kecil untuk sebuah OS karena dia masih base banget. Ini di dalamnya belum ada aplikasi apa-apa. Tadi kita install aplikasinya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembuatan Rufus sendiri, pembuatan OS-nya sendiri, seperti kita pembuatan dari pembuatan Windows biasa. Yang pertama kita buka Rufus dulu. Oke, kita buka Rufus. Ya, ini tampilan Rufusnya. Setelah itu kita masukkan flash disk yang mau kita jadikan sebagai sistem dari Rufus sendiri. Dari Google Chromebook-nya, Chrome OS-nya. Oke, kita tunggu sampai device ini terbaca. Setelah itu kita pilih select. Kita cari OS yang kita mau install atau kita mau gunakan. Ini ya, yang tadi, di folder yang tadi. Setelah itu kita pilih start, karena cuma ada pilihan close atau start. Jadi kita pilih start. Oke, iris data. Ya, kita pastikan dulu flash disk yang kita gunakan sudah tidak ada data yang penting, karena nanti data yang di dalam flash disk pasti akan hilang. Kalau sudah oke, tinggal oke aja. Oke, kita skip aja ya kalau gitu, karena ini butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menitan. Ya, ini sudah selesai kalau sudah hijau semua ya. Oke, kalau gitu selanjutnya saya akan ganti laptop yang sudah ada Windows-nya ini, ganti ya. Sebentar. Ya, kita sudah mengganti laptop yang tadi, laptop Lenovo-nya. Kita coba hidupkan dulu ya. Ini flash disk yang tadi kita selesai bikin bootable-nya. Oke, ini laptop. Kenapa kok laptopnya banyak mas? Karena kita memang jualan ya. Jadi semua produk yang kita gunakan ini adalah pesanan. Jadi udah dibeli sama orang, jadi kita pinjem untuk buat konten seperti ini. Oke, ini udah masuk ke Windows. Dia tampilan Windowsnya seperti Windows biasa, nggak ada yang kita ubah sama sekali. Ini speknya tak tunjukin. Oke, ini dia laptop yang kita gunakan. Itu menggunakan laptop MacBook dari Axio 14H Intel Celeron 4020. Tak ulang lagi, tidak apa-apa lah. RAM 4GB dengan Windows 10 Pro. Ini aku tidak tahu original apa enggak, lupa ini. Oke, selanjutnya kita seperti biasa masuk ke BIOS dulu. Untuk masuk ke BIOS bisa pencet F1, F2, Escape, Del, tergantung laptop. Untuk Axio ini kita pencetnya Del. Kita pencet Del yang banyak. Oke, ini dia tampilan dari BIOS sendiri. Karena flash disk belum kita colokkan dulu ya. Kita colokkan flash disk yang
sudah ada master dari OS-nya. Ini lebih tepatnya kalau dibilang install bukan ya, karena ini kita masih bentar. Oke. Karena kita nggak menginstal Chrome-nya, jadi nggak kita install OS-nya. Kita cuman manfaatin OS yang ada di dalam USB-nya ini sebagai OS yang kita bisa gunakan. Seperti biasa sebenarnya. Kalau kita mau install sebenarnya tinggal klik tombol yang di bawah ini. Dari setting ini kita bisa install. Cuman kalau kita install ini GUP yang biasa kita gunakan untuk dual OS itu nggak bisa digunakan. Jadi ini bukan Chrome OS terbaik yang ada, tapi ini Chrome OS yang bisa kita gunakan biar bisa jadi dual OS, dual boot. Karena untuk yang lain itu lebih ribet nanti jatuhnya. Ini yang paling mudah, paling aman, paling safety yang kita bisa coba di rumah untuk kalian-kalian semuanya. Oke, karena flash disk kita sudah colokin, sekarang kita kita restart dulu ya. Kita restart dulu. Ini belum kedetek, nanti di sana ada kedetek. Kita restart dulu, kita masuk ke BIOS lagi. Waduh, udah terlanjur, nggak apa-apa. Kita restart lagi. Usahakan kalau Windows 10 kita masuk ke BIOS itu restart ya, karena di Windows 10 itu kan ada fastboot. Fastboot itu berguna kalau kita shutdown, kita nyalakan itu laptop bisa jauh lebih cepat karena hidupnya. Jadi seperti dia masih menyimpan memori di dalamnya. Kalau di Windows 7 bisa kita coba nanti pakai Hibernate. Hibernate itu sama persis kayak Windows 10 shutdown. Cuman dia nggak nyimpan aplikasi yang recent kita gunakan. Kita restart, masuk ke BIOS. Masuk BIOS. Oke, kita sudah masuk di BIOS. Setelah masuk di BIOS, kita masuk ke paling pojok kanan. Di sini kelihatan nih, ada USB flash disk yang kita pakai. Ini dari SanDisk ya, kita pakai ya. Kita langsung enter aja. Oke, kita tunggu. Ini nggak pakai install ya, jadi dia langsung, bener-bener langsung. Nanti kita bener-bener nggak perlu install sama sekali, cuman menggunakan Rufus aja. Kita masukin OS-nya di dalam flash disk, nanti kita bisa gunain, bener-bener bisa kita gunain. Nah ini ada kelemahannya juga sih, tetap ada kelemahannya, ada plus minusnya tetap. Dan setiap laptop pasti nanti berbeda-beda. Oke, seperti ini. Nanti kita pilih let's go. Nah ini kelemahannya salah satunya. Di beberapa laptop itu untuk wifi-nya dia ngedetek. Cuman di laptop Axiom yang kita gunain ini, wifi-nya dia nggak bisa kita gunakan. Jadi mau nggak mau kita harus pakai USB wifi eksternal, atau kita menggunakan kabel LAN. Itu dia langsung bisa. Atau USB juga bisa, USB dari Android kita juga bisa. Oke, nanti setelah kita daftar, nanti kita kayak daftar seperti Google biasa, jadi di next aja. Oke, kita coba aja lah, daripada nanti dikira kok setengah cuman baginya. Ini kita colokin flash USB data dulu. Kita colokkan datanya. Oke, ini kita udah connect di ethernetnya. Kita next ya. Kita next, kita continue. Ya, nggak usah kita baca lah. Terus kita nanti bikin email baru, atau kalau udah punya email bisa masuk ke sini langsung. Oke, kita langsung skip ke laptop satunya yang udah tak daftarin. Ya, di laptop yang ini
ini sudah kita install aplikasi beberapa. Ini sebenarnya bukan install, karena kita cuman create shortcut dari Google Chrome atau Chromium-nya, Chrome OS-nya itu. Hampir semua aplikasi yang kita bikin di sini itu dia bersifat online. Jadi seperti video yang kemarin kita jelaskan kalau Chrome OS itu benar-benar full untuk penggunaan bersifat koneksi internet. Meski ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan secara offline, seperti yang seri Chromebook yang baru itu kan dia seperti Android, jadi kita aplikasi beberapa itu bisa kita gunakan secara offline. Cuman coba bayangin sendirilah, kalau kita punya Android tanpa koneksi internet, ya seperti itu rasanya. Seperti Chromebook ini seperti apa ya? Ya seperti kalkulator, nggak bisa kita gunakan apa-apa. Hanya kalkulator atau kita buat nelpon aja nggak bisa. Pokoknya serba nggak enak lah kalau nggak ada koneksi internet pada Chromebook. Jadi untuk kalian semuanya yang pakai Chromebook, kalian pengen pakai Chromebook, harus pikirin 2 kali lah. Soalnya Chromebook itu bener-bener kita yang full dengan koneksi internet lebih tepatnya. Cuman dari segi aplikasi dan penggunaan dia lebih mudah, jauh lebih mudah, sangat-sangat mudah sekali. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di kolom komentar, kita siap membantu. Insya Allah kedepannya kita seminggu sekali bakal upload video pada hari Senin, setiap hari Senin ya. Jadi kita upload videonya setiap hari Senin. Kalau ada yang perlu ditanyakan seputar internet seputar komputer, nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, wali taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf sekali teman-teman, tadi lupa kasih tahu caranya biar kita masuk ke OS Windows lagi. Ya, ini caranya kita tinggal masuk ke dari pojok kanan ini, kita shutdown. Ini kita matikan ya. Ini kita matikan. Jeding. Oke, tunggu sampai indikatornya mati, benar-benar mati ya. Kita lepas flash disk, kita nyalakan. Nanti kita nggak perlu masuk ke BIOS lagi, karena settingan default BIOS itu bakal baca di hard disk, jadi nggak perlu kita setting lagi. Kalau posisi BIOS kita nggak ada pilihan langsung ke USB flash disk seperti tadi, kita bisa pilih first bootnya, kita pindah ke atas. Tapi kalau posisi kita nanti masuk ke Chrome OS, kita pilih yang Chrome OS nya, yang USB drive-nya kita kita pindah ke atas. Biasanya kalau laptop yang nggak ada shortcut biar kita masuk ke flash disk langsung, itu ada shortcut tombol. Biasanya dari kalau nggak F8, F9, F10 itu buat masuk ke pilihan shortcut biar kita milih mau boot kemana. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Bila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan karena masih belajar ya teman-teman ya. Mohon bantuannya buat semuanya. Terima kasih.